Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan monitoring suhu serta analisis pengaruhnya pada tegangan dan arus panel surya. Baiklah, kepada Orin, boleh share screen. Nah, baiklah. Di sini ini nama-nama kelompok kami, itu ada Gepani Darti Panjitan, Harma Harasa Putra, Khairul Sah, Muhammad Farid Ansar, Muhammad Ridwan Muhazri, Om Widianto, Orin Aprilia, Rama Diksa Kabira, Riri Lianti, Teddy Kurnia Sandi, Wahyudi, Widya Amanda Anggraini. Baiklah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Om kepada teman-teman yang mau presentasi silakan lanjut. Baiklah, terima kasih kepada Wahyudi. Baiklah, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide satu ini kami akan menjelaskan tentang apa itu panel surya. Panel surya merupakan teknologi semikonduktor yang kondisi padat mengkonversi energi cahaya matahari secara langsung menjadi energi listrik. Nah, sistem monitoring sel surya tersebut menggunakan sumber pengukur tegangan, mengetahui tegangan arus dan DHT yang telah dikalibrasi. Penelitian dimulai dengan merancang software dan hardware rangkaian untuk menguji keberhasilan sistem, serta merancang program dengan menggunakan software IDE. Nah, lalu ini diagram alirnya. Langkah-langkahnya harus diperhatikan untuk memonitoring suhu dan tegangan arus panel surya. Nah, bisa dilihat di sini flow chart-nya. Kita mulai dari mulai. Nah, bisa dilihat ini dari mulai, lalu lanjut ke studi literatur. Langsung kami melakukan perancangan hardware. Lalu ketika sudah dirancang hardware-nya, tersusun komponen yang sudah kami susun, lalu mengkalibrasi sensor dan tegangan dan arus. Lalu pemasangan alat monitoring untuk mencari tegangan dan arus pada panel surya tadi. Pengambilan data, lalu menganalisis hasil data monitoring, dan lalu kita menyelesaikan laporan jurnalnya. Nah, lalu sampailah ke selesai. Mungkin selanjutnya bisa saya berikan kepada rekan tim kelompok saya. Oke. Perancangan hardware dapat dilihat pada rangkaian fungsinya, komponennya dan rangkaiannya. Terus komponen yang dibutuhkan pada perancangan hardware ini membutuhkan sensor arus ACS721, sensor tegangan DHT 11, micro SD, Arduino Uno, dan MPPT. Oke. Next. Nah, untuk kalibrasi sensor akan dilanjutkan oleh Muhazri. Baik, selanjutnya untuk kalibrasi pada sensor. Pada proses pengkalibrasian ini, sensor ini menggunakan regresi linear agar dapat mengurangi nilai error terhadap sensor yang kami gunakan. Di sini untuk sensor pertama untuk tegangan solar panel. Jadi persamaan kalibrasi regresi linear yang kami dapatkan yaitu Y sama dengan 1,004 sekian X ditambah 0,00964. Selanjutnya dari tegangan baterai didapatkan persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 1,004 X ditambah 0,1026. Selanjutnya dari arus solar didapatkan regresi linear yaitu Y sama dengan 0,1
8756X dikurang 0,0018. Yang terakhir yaitu arus pada baterai. Regresi linear yang didapatkan yaitu Y sama dengan 0,6594X ditambah 0,00205. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Riri. Mungkin Riri ada gangguan jaringan ya. Ya, saya ganti aja untuk selanjutnya, yaitu grafik perbandingan tegangan pada solar dan baterai. Di mana untuk gambarnya itu bisa diperhatikan ya. Untuk perbandingan tegangan pada solar dan baterai bisa diperhatikan gambar di samping. Didapatkan bahwa SCC itu yang digunakan telah bekerja dengan baik, yang mana dapat diindikasi dengan stabilnya nilai tegangan pada baterai dan tidak melebihi tegangan float yang diatur pada SCC agar baterai tidak mengalami over voltage charge yang dapat merusak baterai. Baik, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Riri. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang grafik perbandingan arus. Pada grafik di samping, bahwa arus yang dihasilkan pada panel surya berbanding lurus terhadap arus yang memasuki baterai dan mampu melebihi arus yang dihasilkan dari panel surya. Mampu mengoptimalkan proses charging dengan cara mengkonversi tegangan yang berlebih menjadi output berupa arus listrik. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Teddy. Oke, saya lanjut. Di sini ada grafik suhu dan kelembapan terhadap tegangan output solar. Pada grafik di samping, bahwa suhu berbanding terbalik dengan kelembapan. Suhu dan kelembapan tidak dapat dibandingkan dengan tegangan panel surya dikarenakan banyaknya fluktuasi nilai tegangan yang didapatkan. Oleh karena itu, data nilai tegangan dari panel surya ini perlu dilakukan filtering agar noise atau fluktuasi ini dapat dihilangkan. Oke, dilanjutkan dengan Ramadisa. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan yaitu grafik suhu pada kelembapan terhadap tegangan output solar. Dapat dilihat pada grafik yang telah kami buat, di situ terlihat bahwa pada grafik tersebut output tegangan dari panel surya ini lebih dipengaruhi oleh kelembapan lingkungan dibandingkan dengan suhu. Nah, hal ini itu bisa dikatakan normal karena waktu pelaksanaan pengambilan data monitoring dilaksanakan dalam cuaca hujan atau mendung. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya itu mengenai kesimpulan dari penelitian kami. Nah, setelah kami lakukan penelitian untuk melakukan monitoring, melihat pengaruh antara suhu dan kelembapan terhadap output tegangan dari panel surya, itu maka kami bisa simpulkan yang pertama itu bahwa SCC yang kami gunakan itu dengan jenis MPPT itu sudah bekerja dengan baik, yang mana diindikasikan dengan terjadinya pengkonversian tegangan yang berlebihan atau tegangan lebih yang melebihi floatnya itu menjadi besaran berupa arus listrik untuk mempercepat proses chargingnya sehingga proses chargingnya menjadi lebih efisien. Nah, kemudian setelah kami bandingkan juga berdasarkan hasil pembacaan dan analisis monitoring yang sudah kami lakukan juga, maka
kami di sini mendapatkan kesimpulan bahwa peningkatan output dari panel surya itu juga dipengaruhi oleh suhu serta kelembapan di sekitar panel suryanya, yang mana itu berbanding tegangan panelnya itu, outputnya itu berbanding lurus dengan suhu, sedangkan tegangan panel itu berbanding terbalik outputnya terhadap kelembapan. Nah, ini mungkin ada sedikit video dokumentasi dari kegiatan dari awal yang kami lakukan, dari awal sampai akhir, sampai didapatkanlah hasil pengukuran serta hasil monitoring yang didapatkan. Nah, di sini sedang dilakukan pengujian pada salah satu tempat pengujian alat terlebih dahulu. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada salah kata ucapan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.